Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yulianti, NIM 1952111148. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengambilan keputusan dan manajemen sains. Yang pertama, manajemen pengambilan keputusan merupakan tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Alternatif keputusan meliputi keputusan kepastian, keputusan berisiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Menurut Sutisna, menjelaskan pengambilan keputusan merupakan memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Keputusan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Contohnya keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram dan sebagian berulang-ulang dan rutin, sebagian tidak terstruktur. Contoh, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi, dan keputusan rekrutmen pegawai. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Contohnya, keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Sedangkan menurut Usman, ada 3 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis, yaitu jangka panjang, keputusan taktis, yaitu memilih beberapa alternatif dalam waktu singkat, dan keputusan operasional, dibuat oleh manajemen tingkat bawah. Yang kedua, manajemen sains merupakan penerapan teknik matematika dan prinsip-prinsip ilmiah dalam persoalan manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Manajemen sains mencakup sejumlah teknik berorientasi matematis yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu manajemen atau telah diadaptasi dari disiplin ilmu lain seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Manajemen sains juga disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, analisis kuantitatif, dan ilmu keputusan. Merupakan bagian dasar kurikulum dari sebagian besar program bisnis. Manajemen sains adalah suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seorang manajer yang dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah yang akan dihadapi. Terdapat 4 jenis teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan manajemen sains. Yang pertama, pemrograman matematika linier, meliputi model pemrograman linier, analisis grafis, transportasi, transshipment, penugasan, pemrograman linier bilangan bulat, dan tujuan pemrograman. Yang kedua, teknik probabilistik, meliputi probabilitas dan statis dan analisis keputusan. Ketiga, teknik jaringan, meliputi aliran jaringan dan manajemen proyek. Yang terakhir, teknik lainnya yaitu meliputi analytical hierarchy process, pemrograman non-linear, simulasi, peramalan, dan inventaris. Langkah-langkah manajemen sains: yang pertama, melakukan observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diadaptasi sebelumnya. Mendefinisikan masalah harus dapat diidentifikasikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, membuat pemodelan. Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat yang merupakan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Keempat, menentukan solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linier seperti metode grafis, simplex, transportasi, dan penugasan lainnya. Statistik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya yang meliputi simulasi, peramalan, persediaan, analisis hierarki, dan yang lainnya. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Ada kalanya satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapat solusi optimal, maka harus digunakan pemodelan yang lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang optimal.
Kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Tidak semua teknik ilmu manajemen sama-sama berguna atau sama-sama digunakan oleh bisnis, perusahaan, dan organisasi lainnya. Beberapa teknik cukup sering digunakan oleh bisnis, praktisi, dan manajer lainnya lebih jarang digunakan. Yang paling sering digunakan tekniknya adalah pemrograman linear dan integer, simulasi, analisis jaringan, termasuk metode jalur kritis atau evaluasi proyek, dan teknik peninjauan, pengendalian persediaan, analisis keputusan, dan teori antrian, serta probabilitas dan statistik. Contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Perusahaan barang tembikar memproduksi 2 produk setiap hari, yaitu mangkok dan cangkir. Perusahaan mempunyai 2 sumber daya yang terbatas jumlahnya di mana digunakan untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tanah liat dan tenaga kerja. Dengan keterbatasan sumber daya, perusahaan ini ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi setiap hari dalam rangka memaksimalkan laba. Terdapat 40 jam tenaga kerja dan 120 pon tanah liat setiap hari untuk diproduksi. Kebutuhan tenaga kerja jam per unit mangkok yaitu 1, sumber tanah liat pon per unit mangkok yaitu 4, dan daya laba tarif per unit mangkok yaitu 4. Kemudian kebutuhan tenaga kerja jam per unit cangkir yaitu 2, sumber tanah liat pon per unit cangkir yaitu 3, dan daya laba tarif per unit cangkir yaitu 5. Variabel keputusan yang dihadapi manajemen dalam masalah tadi adalah berapa banyak mangkok dan cangkir yang harus diproduksi setiap hari. Jumlah yang diproduksi untuk tiap jenis produk adalah jumlah mangkok yang diproduksi dan jumlah cangkir yang diproduksi. Fungsi tujuannya memaksimumkan total laba tiap hari sama dengan laba dari mangkok plus laba dari cangkir. Batasan tenaga kerja yaitu jumlah mangkok yang diproduksi ditambah 2 kali 2 kurang dari atau sama dengan 40. Batasan tanah liat yaitu laba dari mangkok plus 3 kali 2 kurang dari atau sama dengan 120, dan batasan non negatif sama dengan jumlah mangkok yang diproduksi lebih dari atau sama dengan 0 dan jumlah cangkir yang diproduksi lebih dari atau sama dengan 0. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen pengambilan keputusan dan manajemen sains. Semoga ilmu tersebut bermanfaat untuk saya dan Anda yang telah menyaksikan video ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.